Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari kelas KBT. Di sini kami akan mempresentasikan progres eh, bisnis kita, yakni mengenai kartu ucapan berbasis teknologi AR. Dan pertama saya akan mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Taufik Azhari Ramanda dari Departemen Kimia dengan NRP akhir 087. Selanjutnya ada Faris Maulana Akbar dari Departemen PWK dengan NRP akhir 108. Selanjutnya ada Sofi Dwi Aprilia dengan NRP akhir 029. Lalu saya sendiri Hoirunisa dari Departemen Fisika dengan NRP akhir 068. Dan yang terakhir adalah Naswa Zahira dari Departemen Fisika dengan NRP akhir 145. Oke, yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini yakni terkait analisis manajemen keuangan. Oke, mengapa sih kita memerlukan analisis manajemen keuangan ini? Yakni dikarenakan untuk kita memfasilitasi pendirian dan kemajuan usaha kita. Selain itu, modal awal ini juga diperlukan supaya perusahaan yang kita buat itu dapat beroperasi dan menghasilkan keuntungan. Yang modal ini juga mencakup sejumlah sumber aset, baik berupa uang tunai maupun barang, yang menjadi dasar dalam pelaksanaan bisnis kita untuk mencapai tujuan sesuai dengan rencana yang telah kita buat. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, yang pertama modal keuangan. Modal ini bertujuan untuk membeli segala keperluan dalam menghasilkan produk. Modal awal keuangan dalam bisnis ini bersumber dari dana kas anggota yang dapat digunakan untuk membeli bahan baku dalam proses produksi hingga pemasaran. Berikut perincian dari modal keuangan. Yang pertama yaitu bahan baku berupa kartu PVC. Yang kedua biaya kemasan berupa kotak kartu, pita roll, dan stiker. Yang ketiga biaya cetak. Lalu yang keempat biaya operasional berupa biaya hukum dan sejenisnya dengan total biaya sebesar Rp3.182.500. Next. Selanjutnya, investasi alat produksi. Investasi dalam usaha ini berupa alat yang akan digunakan dalam proses produksi. Komponen-komponen yang diperlukan dalam alat produksi itu seperti laptop dan juga ID card printer masing-masing berjumlah 1. Namun pada kasus ini, laptop dan ID card printer tidak akan mengeluarkan biaya sama sekali karena masing-masing dari kami telah memiliki laptop dan ID card printer sendiri. Kami telah berafiliasi dengan jasa cetak. Selanjutnya bahan baku produksi. Bahan baku produksi itu yaitu bahan mentah atau bahan dasar yang digunakan dalam proses pembuatan barang atau jasa. Bahan baku yang dimaksud berupa kartu PVC, kotak kartu, pita roll, stiker, dan jasa cetak. Dengan catatan, per tahun produksi dari bahan baku sendiri itu sebesar 5 kali, sehingga jumlah dari bahan baku yang dihasilkan per tahun 5 kali dari jumlah yang tertera. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Next. Ya, selanjutnya ada biaya operasional, di mana biaya operasional itu merupakan biaya dari semua yang terkait operasional sehari-hari dalam suatu bisnis. Yang pertama itu ada biaya hukum dan pembentukan bisnis, itu hanya sekali dalam satu kali pembentukan bisnis. Di awal pembentukan bisnis itu biasanya kita mengurus untuk biaya hukum dan pembentukannya. Yang kedua itu lisensi dan izin usaha, di mana lisensi lisensi ini tuh biasanya tuh diupdate setiap 5 tahun sekali.
Jadinya per bulannya kita tidak perlu mengeluarkan biaya segini, tetapi setiap 5 tahun sekali kita memerlukan biaya sebesar 1.500.000 untuk mengupgrade lisensi dari web yang kita gunakan. Yang ketiga itu pengeluaran desain dan pengembangan situs web sejumlah 500.000, di mana biaya per tahunnya itu 6 juta. Dan pemasaran dan periklanan, karena setiap bisnis kita pemasaran dan periklanan. Nah, total 650 ini dari biaya desain dan pemasaran saja, karena untuk lisensi dan biaya hukum sendiri itu biaya hukum hanya dikeluarkan 1 kali dalam berbisnis, dan lisensinya itu hanya 5 tahun sekali. Lalu yang selanjutnya ada komponen biaya, di mana ada investasi, bahan baku produksi, operasional. Itu dapat dilihat total biayanya 31 juta, sekitar 31 juta. Next. Ya, selanjutnya ada harga pokok produksi, di mana biaya tetap sama dengan biaya penyusutan ditambah dengan biaya operasional, di mana per tahunnya itu kita mengeluarkan biaya sebesar 14 juta, sekitar 14 juta, kisaran 14 juta. Lalu HPP, di mana HPP sama dengan biaya tetap plus biaya produksi dibagi dengan jumlah dari produksi kita, di mana kita mendapatkan kisaran 32.000 atau ya sekitar 32.500-an. Lalu kita menjual harga jual per unitnya. Harga jual per unitnya itu dapat dihitung dengan HPP dikalikan 55% plus HPP, di mana hasilnya itu sekitar 50.000. Next, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, jadi akan saya jelaskan selanjutnya untuk analisis keuangan yang berikutnya, yaitu analisis proyeksi keuangan untung rugi di tahun pertama bisnis berjalan. Jadi proyek untung rugi setelah permodalan mengacu pada perkiraan laba atau rugi yang diharapkan setelah melakukan permodalan atau penanaman modal dalam suatu bisnis atau proyek. Nah, untuk perhitungannya kita mengandalkan perhitungan pendapatan dan biaya produksi. Untuk pendapatan yang dihitung adalah yang pertama itu penjualan. Penjualannya sebelumnya sudah dijelaskan bahwa satu produk itu kita jual seharga 50.000, di mana total dalam 1 tahun kita memproduksi 500 produk, maka totalnya adalah 25 juta untuk penjualan. Adapun untuk penjualan bersih itu kita hitung dari total penjualan dikurangi potongan diskon 5% yang akan kami terapkan, dikurangi lagi sales return atau pengembalian barang yang kami perkirakan sebesar 20%, sehingga total penjualan bersih kami mendapatkan 18.750.000. Adapun untuk perhitungan biaya produksi, sebelumnya sudah dihitung di slide-slide sebelumnya. Untuk total biaya produksi adalah 1,6 juta sekian. Untuk total biaya tetapnya adalah 14.500 sekian, dan harga pokok produksi adalah 16.212 sekian. Sehingga untuk menghitung laba adalah penjualan bersih dikurangi HPP, yaitu 18.750 dikurangi 16.212 sekian. Didapatkan bahwa laba dari bisnis ini pada tahun pertama adalah 2.537.500. Next. Nah, analisis resiko keuangan yang selanjutnya adalah revenue cost ratio. Jadi R per C ini adalah nilai perbandingan antara total nilai pendapatan dengan total biaya. Perhitungannya seperti yang saya katakan sebelumnya, ada total pendapatan dibagi total biaya produksi. Nah, total pendapatan ini dihitung HPP dikali 500 dibagi total biaya produksinya itu dari biaya bahan baku plus biaya operasional. Didapatkan nilai dari revenue cost ratio-nya adalah 1,71. Kemudian untuk payback period ini adalah periode yang dibutuhkan untuk menutup kembali dana yang dikeluarkan dari investasi. Jadi rumusnya adalah biaya investasi dibagi laba.
biaya investasinya sejumlah 22 juta sekian dibagi labanya sebelumnya dihitung 2,5 juta sekian. Didapatkan biaya investasi yang kembali itu biaya investasi akan kembali dalam 8,6 tahun. Kemudian return on investment adalah rasio pengembalian investasi. Rumusnya adalah laba bersih dibagi biaya investasi dikali 100%, didapatkan ROI-nya adalah 11,53%. Nah, ROI yang bagus itu adalah di atas 10%, jadi dalam bisnis ini ROI kami masih tergolong bagus. Bisa di next. Ya, kemudian selanjutnya ada break-even point atau BEP. Break-even point ini adalah titik di mana total pendapatan atau hasil penjualan suatu produk atau jasa sama dengan total biaya, sehingga perusahaan tidak mengalami keuntungan atau kerugian. Nah, dari perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya, kami menganalisa bahwa untuk penjualan sebanyak 500 produk ini, karena satu produk seharga dijual dengan harga 50.000, maka total penjualannya itu didapatkan 25 juta per tahun. Dan sedangkan untuk biaya variabel seperti biaya bahan baku produksi itu totalnya sebanyak 1.662.500 per tahun, dan biaya tetap itu sebanyak 14.550.000 per tahun. Dan dari analisis ini kami lakukan BEP-nya itu sebesar Rp311. Kemudian bisa di next. Dan sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.